Welcome to Ecclesias Podcast. Dimasuki bulan September. Bulan ini saya Vigo akan menemani kalian semua. Tentunya tidak sendiri ya. Kita akan ditemani oleh pembicara yaitu Lose Didi. Shalom Lose. Shalom. Bisa diperkenalkan diri dulu Lose. Oke, nama saya Didi. Saya tinggal di Sidoarjo, pelayanan di salah satu lembaga Kristen di Surabaya yang menangani khusus siswa, mahasiswa, dan alumni. Saya bergereja di GKKAI Sidoarjo. Oke, mantap Lose. Dan juga kita punya partner ya, seorang anak muda yang semangat untuk melayani Tuhan, yaitu Arnold. Yo, halo guys. Jadi nggak kerasa bener, udah sampai bulan September aja ini ya 2022. Yes, betul. Dan kali ini podcast kita temanya adalah Relation with Brethren. Bro and sis in Christ and Oh, iya. others. Agak sulit ya ini ya memang Iya, ya. Jadi gitu ya guys, dan society atau masyarakat gitu ya. yes, penjelasan sederhananya adalah relasi dengan saudara seiman dan masyarakat. Yoi, mantap. Oke, jadi subtema pada bulan September ini adalah me versus others. Sekarang kan zamannya era digital ya, Not ya. Iya benar tuh. Smartphone, digital atau online. Banyak orang itu bisa ketemu jarak jauh secara online dengan sekali sentuh. Istilahnya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Atau bisa disebut juga, padahal manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Jadi sebenarnya penting nggak sih kita harus memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama kita? Jawabannya kita akan temukan pada episode kali ini. Yes, bener banget sih Ku. Kalau opini aku pribadi ya, itu yes, bener banget sih Ku. Kalau opini aku pribadi ya, itu penting menurutku karena kemarin kan kita bulan Juli udah bahas nih tentang relasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita pernah dengar istilah ya, salib itu kan kalau yang vertikal itu kita dengan sesama. Yes. Jadi kurang lengkap kalau misalnya nggak dibahas juga ini relasi tentang sesama. Betul. Oke, jadi pada minggu ini tadi sudah disampaikan oleh Ko Vigo, subtema yang pertama adalah me versus others. Jadi pertama mungkin langsung aja nih, kita langsung tanya ke pakarnya nih, lalu sedikit. Iya. Langsung Go, pertanyaan Iya. pertama nih, gimana nih? Iya, pertanyaan yang langsung terlintas adalah bagaimana sih Lose cara kita itu mengasihi orang lain seperti Kristus telah mengasihi kita? Iya, kalau boleh saya jawab, yang pertama kita harus di dalam Tuhan ya. Yang pertama itu, sudahkah kita mengalami pertobatan di dalam Tuhan? Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 kan disebutkan di situ ya. Status menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi menunjukkan setiap orang yang hidup di dalam Kristus harus atau sifat seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang nih. Yang kedua yang perlu saya jawab di sini, yang perlu kita ingat adalah ketika kita mengasihi orang lain, motivasi kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, 1 Korintus 3 di situ disebutkan, aku yaitu Paulus juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, kepentingan dirinya Paulus, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Ya. Roma 15 ayat 1 sampai 3 juga disebutkan di situ ya. Kita yang kuat, 1 sampai 3 juga disebutkan di situ ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan tadi mempunyai status anak Allah, maka kita harus sungguh-sungguh mengasihi ya setiap orang di sekitar kita. Itu aja mungkin jawaban sementara ya. Gitu ya loh. Jadi ada 2 poin nih guys. Yang pertama hidup dalam Tuhan. Yang pastinya kita sudah mengalami pertobatan gitu, betul ya? Betul. Dan yang kedua tidak mencari kepentingan sendiri. Iya. Gitu. Jadi memang kadang ini yang agak sulit ya. Motivasi orang itu kan
beda-beda gitu. Betul. Jadi kadang kita baik ke orang karena ada maksud tertentu Betul. dan itu yang tidak diperbolehkan ya Lause ya. Iya, betul. Oke. Jadi tanggung jawab sebagai orang yang dikatakan percaya Kristus, status anak Allah, ya, itu adalah kewajiban kita untuk mengasihi setiap orang. Situ yang kaya nanti bisa, kalau saya bisa mengasihi mereka, saya akan dikasih berikutnya. Tidak seperti itu ya. Nah, itu salah ya. Motivasinya tadi kembali lagi kepada motivasi. Oke gitu. Oke. Gimana Iko? Kok awal-awal udah berat banget ya? Udah berat ya. Gimana Iko? Kok awal-awal udah berat banget ya? Udah berat ya. Udah berat ini. Iya. Iya. Oke, jadi lanjut ya. Kita di era modern ini tuh sadar atau enggak? Itu kepekaan dan kepedulian terhadap sesama itu menurun. Kalau yang aku tahu ya, sebenarnya kita sebagai orang Asia atau khususnya orang Indonesia itu di mata dunia itu terkenal dengan sifatnya yang ramah gitu. Tapi dengan bertambahnya waktu semakin ke sini itu karena ada globalisasi gitu ya. Budaya-budaya barat, budaya-budaya negara-negara maju yang terkesan individualis itu mulai kerasa gitu. Apalagi di angkatan kita generasi Z gitu. Betul. Jadi itu menurut Lause ya. Sebenarnya dengan perkembangan zaman yang udah semakin pesat apalagi untuk kita generasi Z itu peduli kepada sesama itu masih penting enggak, Lause? Iya, jawabannya yang pasti sangat penting dan masih terus dilakukan kepedulian, terus dilakukan kepedulian itu ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita hidup istilahnya kalau orang-orang individualis itu kayak contoh orang Jepang gitu ya. Mereka di kereta menggunakan waktu dengan terkenal juga dengan jalannya yang cepat. Itu kan peduli itu seolah-olah tidak mempengaruhi hidupnya gitu. Mending aku menggunakan daripada aku nolong dia, itu ya kesannya ya. Misalnya dalam kereta ada kesulitan daripada aku nolong dia, waktuku lebih berharga, aku nolong dia, waktuku lebih berharga, aku cari ilmu di buku ini gitu. Misalkan sedangkan baca buku gitu. Itu gimana pendapat lo sih? Jadi begini, memang di era globalisasi atau di era yang semakin pesat ini seringkali kita terjebak di dalam era modern ini. Tetapi di satu sisi secara positif memang perkembangan ini sangat menolong seluruh, baik itu pekerjaan, pendidikan dan segalanya lah ya. Yang menjadi poin di sini adalah bagaimana kita menempatkan kepedulian itu di dalam posisi di era yang global ini. Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh peka terhadap sekitar kita. Jadi kita peka terhadap sekitar. Hal yang sederhana yang perlu dipahami adalah kita harus belajar sungguh-sungguh hal memperhatikan sekitar kita ya, ketika dia membutuhkan sesuatu yang perlu bantuan kita. Ya, kalau jadi contohnya di kereta kosong itu dalam penuh, apakah kita bisa untuk menolong ibu itu untuk menduduki tempat kita? Oh, iya, itu benar. kepekaan yang mengajar kita untuk peduli kepada orang lain. Yaitu kita ini status kita itu anak Allah, jadi menjadi contoh yang real dimanapun kita berada. Meskipun di dalam era yang begitu membuat kita itu individu, tapi ada saat-saat kita itu memang harus belajar. Saat ini kita memang harus belajar. Iya benar-benar. Sempat viral juga, kok Viko tahu nggak yang kasus? Kok Viko tahu nggak yang kasus
ada anak muda itu kalau nggak salah orang-orang daerah Jawa Barat Jakarta sana ya. Soalnya aku ingatnya Goelo gitu sih. Intinya dia itu upload di sosmed Heeh. curhat tentang harinya dia di bis. Apa ya? Mangkel apa ya? Marah gitu ya. Karena kita semua itu ngantri untuk dapetin tiket gitu ya. Yes. Tapi kenapa ada ibu dalam kondisi hamil nih, dia nggak terimanya gitu. Kalau kamu mau dapat tempat duduk ya datang lebih pagi dong. Betul. Datang lebih pagi dong. Betul. Itu sih. Jadi Itu memang yang salah satu contoh yang salah. betul. Jadi Paulus juga contohkan real di 2 Korintus 8 ayat 8 itu ya. Tentang jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia ini siapa? Ya, dia juga miskin. Kerelaan untuk membantu ya gereja yang miskin di Yerusalem itu sangat luar biasa. Makanya Paulus sangat menekankan, memberikan contoh di Korintus. Contohlah jemaat Makedonia itu, ya, yang memberikan kepedulian kepada orang lain di saat dia itu memang juga butuh gitu ya. Butuh Kayak gitu ya. Saya butuh duduk juga di kereta itu, tetapi bagaimana kepedulian kita itu belajar hal-hal kecil sih sebenarnya ya tentang kepedulian. Oke. Jadi yang pertama tadi harus peka. Ya. Kalau kita bisa tarik lagi nih lah Ustaz, terus bagaimana caranya kita bisa tarik lagi nih lah Ustaz, terus bagaimana caranya kita peka gitu loh. Iya. Kalau apa ya? Istilahnya praktisnya gitu. Praktisnya. Gimana? Ya paling tidak lakukan saat ini. Belajar saat ini untuk melakukan kasih itu kepada setiap orang di sekitar kita. Hal yang kecil dari sekitar kita. Hal yang kecil tadi duduk di kereta, meskipun itu penuh. Uang jajan kita ketika kita kuliah. Kalau kita punya uang jajan. Kalau tahu teman kita enggak jajan, iya. Coba kita tawari. Atau siswa-siswa yang sekolah yang punya uang jajan. Kalau tahu teman kita ditanyai, kenapa kamu enggak jajan? Nah, itu hal yang praktis. Saat ini kamu harus belajar hal-hal yang kecil. Memberikan hal yang itu sebenarnya hak milikmu, tapi kamu berikan kepada orang lain. Ya ini hal yang sederhana kan ya, uang jajan tadi ya. Itu ya, lakukan saat ini, terus aplikasi yang hal yang kecil yang harus benar-benar kita lakukan saat ini. Jangan ditunda, nanti aja enggak. Sekarang ini, saat ini. Itu. Oke, kalau aku boleh tanya lagi nih loh. Ya. Itu kan dalam tanda kutip berarti kita harus berkorban maksudnya. Betul. Kita harus berkorban. Jadi contohnya uang jajan. Iya. Seharusnya kita bisa beli untuk 2 kali istirahat, tapi Iya. karena ada teman kita yang mau kita bantu. Betul. Terus kalau gitu apa ya? Ini pemikiran manusia ya. Betul. Keuntungannya buat saya apa? Apa gitu ya? Iya. Harusnya saya kenyang 2 kali istirahat, tapi jadinya nggak makan juga dong. Itulah Itu yang nggak harus. makan satu istirahat. Itulah yang harus kita. Itulah yang makan satu istirahat. Itulah yang harus kita terapkan dan kita belajar bahwa kita ini sudah menjadi anak-anak Allah yang mau berkorban untuk orang lain. Meskipun kita ini menjadi kesaksian ya bahwa saya dulu belajar SMP, saya pun nggak jajan, saya berikan uang jajan kepada teman saya. Karena saya tahu dia nggak jajan, kenapa jam istirahat dia nggak keluar? Saya langsung tanya, kenapa kamu nggak keluar istirahat? Saya nggak punya uang jajan. Saya berikan uang jajan itu Rp500 tahun 80. Ya, bagi saya itu banyak waktu itu. Itu Rp500 bisa untuk OT-OT beli es, ya. Tapi itulah yang saya berikan, ya, kepada teman saya supaya dia bisa jajan. Nah saya tidak bisa jajan, tapi disinilah kita dilatih untuk peduli. Kalau kita di era yang modern ini, apapun juga kita harus belajar hal yang kecil, yang sederhana. Iya betul sih lah Ustaz. Kadang aku juga pribadi mungkin kasusnya beda gitu ya, bukan memberi dan maksudnya bukan masalah uang jajan, tapi yang bisa aku tangkap adalah terkadang
kita memang tadi kan sudah di awal Iya. udah diingetin nih, Iya. bukan cari keuntungan kita hidup Betul. itu. Tapi kasusnya itu kebahagiaannya itu loh. Ternyata ketika kita melihat teman kita bahagia, kalau aku pribadi ya, lebih daripada aku sendiri yang makan. Iya, betul. Iya. Jadi intinya adalah kalau kita memberi itu bahkan kebahagiaannya tuh the next level daripada Iya. kita Betul. nerima gitu ya. Iya. Mas ya. Saya nggak tahu waktu itu SMP bahagia dia, tetapi di situ saya mau belajar. Belajar. Iya, Waktu mungkin mahasiswa baru saya sadar. Di situ saya mau belajar. belajar. Iya. Waktu mungkin mahasiswa baru saya sadar. Oh, ternyata saya belajar ya. Mahasiswa waktu sekarang bekerja, saya memberikan uang, saya membagi berkat kepada orang lain. Itu kebahagiaan tadi seperti yang dikatakan Arnold. Betul, baru sadar. Oh, saya ternyata sudah dilatih sejak dulu SMP. Saya waktu itu memberikan kesederhanaannya, pokoknya saya ingin orang itu nggak ingin dia istilahnya nggak jajan. Iya. Ya itu aja cuma. Bisa makan. Iya, oke. Oke, lanjut langsung ke Vigo. Oke. Jadi kalau yang tadi itu lebih baik memberi daripada menerima. Yang tadi itu lebih baik memberi daripada menerima gitu ya. Iya, Betul banget. betul ya, kita belajar Bagiannya itu itu ya. lebih terasa. Memberi. Iya. Terasa, yes. Terus bicara soal mengenai peduli. Iya. Nah, pada masa kini itu saat seorang peduli terhadap orang lain, justru penipuan atau kejahatan yang terjadi. Itu menurut Rosa gimana? Ya. Jadi yang pertama kepedulian kita terhadap orang lain tidak ada batasnya. Itu yang pertama ya. Tapi yang perlu kita mengerti adalah bahwa prinsip tidak mungkin kasih itu menabrak dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ya, kita mengasihi kepada orang, kita harus juga memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, contoh, ini pengalaman ya. Ketika saya membina adik KTB gitu ya, ketika kita sudah diberi adik KTB ini diberi beasiswa, terus kita bina, tetapi uangnya itu dihabiskan. Bagaimana sikap saya? Saya harus mengunci dia? Mengusir dia? Enggak. Saya tetap mengasihi. Tetapi keadilan itu, ya, saya terus menjalankan. Saya terus menjalankan. Prinsip-prinsip untuk mendisiplin dia tetap harus saya jalankan. Jadi prinsip adalah kamu harus mendisiplin ini. Kalau kamu melanggar lagi, kamu akan mendapatkan, saya akan pulangkan ke orang tua kamu, saya akan menjelaskan, melakukan kuliah ini dengan benar karena kamu menghabiskan uang. Dan saya akan tanggung ini uang kuliahmu sepanjang 1 semester ini dengan catatan. Ya, kamu harus membayarkan dengan benar. Tapi akhirnya perjalanan itu memang dia enggak membayarkan lagi. Kita pulangkan ke orang tua, kita membawa ke orang tuanya, dan kita mendisiplin mahasiswa ini. Ya, itu ya, jadi jalan. Kita peduli, kita mengasihi, ya, tetapi kita juga mendisiplin dia. Ya, tetap ya. Jadi menjadi kesimpulan adalah ketika ada orang yang kita harus juga mendisiplin mereka. Ya, kita harus menolong mereka. Ya, hati-hati dengan prinsip-prinsip katakan, wah ini kan aku dimanfaatkan, aku nggak perlu nolong dia. Hati-hati. Ya, jadi ini kadangkala iblis senang sekali ya memakai itu ya. Jangan sampai iblis memakai kita tidak mengasihi lagi ketika dia bersalah. Nah, itu hati-hati ya. Karena Yesus datang untuk orang sakit. Orang berdosa. Jadi orang sehat nggak butuh dokter. Kita datang di sini juga ya menolong orang-orang yang sakit, termasuk tadi mahasiswa yang saya ceritakan. Ya, menolong orang-orang yang sakit, termasuk tadi mahasiswa yang saya ceritakan. Itu aja. Tapi itu kan kasusnya berarti ketahuan ya, Mas. Ya. Tapi kalau misalnya sebelum mahasiswa itu ketahuan gimana? Ketika atau gini. Sebenarnya kita tahu. Itu kan salah. Orang lain ya loh. Mungkin kalau lebih relasinya lebih dekat nih, misal rekan atau saudara sendiri gitu ya. Atau rekan yang pokoknya statusnya lebih dekat daripada Lausa sama mahasiswa. Itu kan kadang ada perasaan sungkan gitu. Tapi kita tahu kalau kita ini dimanfaatin. Ya itu.
Sebenarnya hampir sama ya. Maksudnya semuanya harus disamakan. Jadi gini, ketika saya mempunyai anak didik atau anak binaan, itu sama saya lakukan dengan orang-orang yang apa ya istilahnya, saya katakan tadi ya, anak binaan saya. Jadi kedekatan, relasi itu kita sudah komitmen. Kita harus sungguh-sungguh ambil komitmen bahwa kejujuran, keterbukaan itu harus ada. Kalaupun keluarga tadi seperti itu kita dimanfaatkan, kita nggak langsung ambil jalan pintas. Nggak usah jadi saudara saya. Nggak jalan pintas. Nggak usah jadi saudara saya. Nggak seperti itu. Tapi kita harus menjelaskan dengan benar. Bahwa ada kasih di dalam hidup saya, ada prinsip yang harus saya lakukan juga seperti ini. Jadi kita harus jelaskan juga. Jadi tetap persaudaraan itu ada, tapi prinsip itu tetap harus dilakukan. Prinsip-prinsip, ya kalau ini melanggar atau ini kalau kamu melakukan tipuan atau justru memanfaatkan saya harus mengambil sikap seperti ini, seperti ini. Itu kan sudah di warning kan ya. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, nah ini beda lagi. Kan tadi sudah ada kesepakatan. Jadi itu ya. Oke. Itu ya jadi tetap istilahnya kasih dan keadilan itu tidak bisa dipisah gitu ya. Oke, betul. Oke. Mungkin ini lebih ke arah praktis lagi nih lah Ustaz. Iya. Jadi tipe-tipe orang itu kan banyak gitu ya. Dan salah satunya adalah orang yang cuek. Oke. Orang yang bisa dibilang introvert atau pendiam atau ya kurang peduli dengan lingkungannya gitu. Mungkin ada ini enggak Ustaz? Tips and trick untuk pertama untuk orang itu ya mungkin beberapa dari pendengar juga ada yang bertipe seperti itu dan yang kedua adalah yang kita yang lebih ekstrovert gitu untuk mengajak gitu ya Ustaz. Ya. Supaya ya secara umum kita harus tahu bahwa kita ini makhluk sosial yang semua orang saling membutuhkan satu sama lain. Itu yang pertama. Semua orang pasti membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, setiap karakter itu sangat berbeda-beda ya. Ada mungkin karakter-karakter yang sanguin, ada melankolis, pragmatis ya, macam-macam. Lah, bagaimana dengan sikap orang-orang seperti ini? Termasuk tadi ya di dalamnya tadi spesifik yang cuek. Ya memang kita harus kembali lagi kepada diri kita. Ini ke kita dulu, Ini ke kita dulu untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, jadi yang pertama saya sarankan tipnya adalah hiduplah sesuai dengan karakter Kristus yang senantiasa peduli dengan orang lain. Ya, terus kasih dan adil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang adil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang yang di dalam kondisi seperti ini, yang cuek-cuek gitu ya. Ya memang ada hal yang perlu dievaluasi di dalam hidupnya pribadi. Ya tentang istilahnya ya, kenapa saya berbuat ini kok cuek ya kepada orang lain. Ya ini kan pergumulan masing-masing ya. Ya ini yang perlu kita garis bawah tadi yang secara umum kita ini makhluk sosial yang satu sama lain harus membutuhkan. Ya, yang kedua kita ini kalau umum kita ini adalah orang yang membutuhkan, maka satu sama lain pasti harus menolong dong. Kalau ada kelemahan, kalau ada kekurangan ya kita juga bisa menegur juga ya, menolong juga. Gitu. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Kalau kita sebagai orang Kristen ya hiduplah sesuai peduli ya dengan orang lain ya, dengan kasih dan keadilan yang utuh. Bukan mencari kepentingan sendiri ya, itu. Wah, cukup panjang ini ya, penjelasannya ya. Jadi pertama tadi hidup sesuai Kristus. Ya, hidup di dalam Tuhan sudah mengalami pertobatan. Yang kedua adalah yang paling penting itu jangan sampai kita itu berkonsep untuk mencari kepentingan atau mencari keuntungan. Gitu betul. Gitu. Ya. Bahkan kalau tadi yang kita sudah bahas adalah kebahagiaan yang kita rasakan, yang notabene itu
ya benefit bagi kita. Iya, Kita merasa betul. bahagia gitu ya. Iya. Itu bahkan lebih besar daripada lebih besar ketika kita memberi daripada menerima. Gitu. Kemudian peduli itu tidak ada batasnya, gitu ya. betul. Tidak ada batasnya. Jadi sejelek apapun atau seburuk apapun perilaku orang lain kepada kita sebagai anak Kristus juga harus peduli kepada mereka. Peduli dan saling mengasihi. Ya, dan yang paling penting adalah tetap berprinsip. Gitu. Jadi kasih dan tetap ada. Tetap ada. Ya. Nah. Oke, jadi nggak kerasa nih ya kita Iya, cukup panjang nih penjelasan. Iya. Oke, yang terakhir ini Lauso. Ya. Kira-kira ada nggak closing statement dari Lauso Didik? Jadi untuk istilahnya merangkum Ya. segenap pembicaraan kita ini pada episode Mi Ver. Oke. Jadi ketika kita berelasi baik kepada orang lain maupun saudara kita, saudara dekat atau di dalam persekutuan kita, hendaklah kita mementingkan kasih dari Tuhan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk imbalan, bukan untuk pujian diri kita, imbalan, bukan untuk pujian diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu aja closingnya. Oke, itu ya jadi cukup menampar juga ini ya. Karena dari tadi pertanyaanku cukup manusiawi, cukup Iya. manusiawi karena kalau nggak cari keuntungan buat apa kadang gitu ya. Iya. Kadang manusia mikirnya kayak gitu, tapi karena kita tinggal di dalam Tuhan. Iya. Jadi Ya. kita hidup untuk kemuliaan nama, Nama Tuhan. Tuhan. Iya Oke, itu. mantap. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk Lauso Terima Didik kasih Lauso Didik. Sama-sama. dan juga teman-teman Youters yang mendengarkan podcast di minggu pertama. Sekian dari kami, see you on next episode. Tuhan memberkati. Bye-bye Bye-bye, Youters. Youters.